Hai halo apa kabarmu semua coy, ada yang menarik nih sob, yaitu soal pernyataan Wamenhub bahwa Bea Cukai dan Kemenhub sudah ditempatkan di Bandara IMIP Morowali menimbulkan kontradiksi dengan pengakuan Menkeu yang menyebut nihil petugas. Nama saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana. Pertanyaan, mengapa baru kemarin ditempatkan, bukan sejak dulu, mencerminkan problem klasik, koordinasi antar lembaga yang lemah, kepentingan industri yang lebih dulu jalan dibanding regulasi, serta lambatnya respons negara terhadap isu pengawasan, atau mungkin bagaimana menurutmu coy? Masalah utamanya adalah bahwa Bandara IMIP Morowali adalah bandara khusus milik Kawasa Industri Nikel PT IMIP di Sulawesi Tengah, dan yang sangat menarik adalah Wamenhub Suntana menegaskan bandara ini legal, terdaftar di Kemenhub, dan sudah ada petugas Bea Cukai serta Kemenhub, sementara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa justru mengakui tidak ada petugas Bea Cukai di sana, sehingga muncul kontradiksi antar pejabat. Polemik ini muncul karena bandara dianggap beroperasi tanpa pengawasan imigrasi dan Bea Cukai, padahal aktivitas ekspor dan impor dan lalu lintas orang jelas membutuhkan kontrol. Ada pertanyaan besar yang nongol di kepalaku coy, yaitu mengapa baru sekarang ditempatkan. Regulasi tertinggal dari praktik industri. Kawasa IMIP berkembang pesat sebagai pusat hilirisasi nikel, namun pengawasan negara tidak secepat ekspansi swasta. Negara sering dalam tanda kutip yaitu mengejar setelah industri berjalan, koordinasi antar lembaga lemah. Bea Cukai di bawah Kemenkeu, sementara bandara di bawah Kemenhub. Ketidaksinkronan birokrasi membuat penempatan petugas tertunda. Yang pertama gini coy, terkait dengan politik kepentingan. Ada indikasi bahwa selama ini pengawasan longgar memberi keuntungan bagi pihak industri. Baru setelah sorotan publik dan media, pemerintah dalam tanda kutip yaitu menertibkan dengan menempatkan petugas kedua, yaitu kontradiksi pernyataan pejabat. Yes, Menkeu menyebut nihil petugas, Wamenhub menyebut sudah ada. Ini menunjukkan ketidakjelasan data resmi dan potensi dalam tanda kutip, yaitu damage control untuk meredam kritik, dan publik melihatnya sebagai krisis transparansi, di mana pejabat saling bantah alih-alih memberi kepastian. Yang nomor 3 sob, yaitu implikasi terhadap kepercayaan publik. Nah, keterlambatan penempatan petugas menimbulkan kesan bahwa negara kalah cepat dari korporasi. Selain itu juga kontradiksi antar pejabat memperkuat persepsi adanya elit impunity. Aturan bisa dinegosiasikan sesuai kepentingan industri besar, akibatnya trust publik terhadap pemerintah melemah karena pengawasan dianggap hanya formalitas setelah ada tekanan garis besarnya. Mungkin seperti ini coy pernyataan Wamenhub bahwa Bea Cukai dan Kemenhub sudah ditempatkan di Bandara IMIP justru membuka pertanyaan lebih besar, mengapa pengawasan baru dilakukan setelah polemik mencuat, bukan sejak awal bandara beroperasi? Jawabannya terletak pada kombinasi lambannya birokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan dominasi kepentingan industri. Kontradiksi antar pejabat memperlihatkan bahwa negara masih reaktif, bukan proaktif, dalam memastikan tata kelola transportasi dan perdagangan yang transparan. Negara ini seperti penjaga warung, yang baru sadar pintunya terbuka setelah maling masuk. Baru pas ramai di media, penjaganya buru-buru bilang, tenang, penjaga sudah ada kok, padahal publik tahu kursinya kosong sejak lama. Ada yang menarik lagi dan ini selalu mengganggu isi kepalaku sob, yaitu Wamenhub mengatakan juga dalam wawancaranya bersama para wartawan, beliau mengatakan bahwa Bandara IMIP terdaftar, memindahkan isu dari ilegal versus legal ke siapa mengawasi, sejak kapan, dan seberapa efektif. Terdaftar, itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Jika bandara terdaftar sebagai bandara khusus, pemerintah berarti tahu dan mengizinkan. Maka pertanyaan krusial bukan keberadaan izin, melainkan mengapa perangkat negara, kepabeanan, keimigrasian, otoritas keamanan, baru masuk setelah viral. Coba kita bedah status bandara itu, yaitu legalitas tidak sama dengan pengawasan. Lo terdaftar sebagai bandara khusus,
Kemenhub menegaskan bandara ini berizin dan terdaftar, ini konsisten dengan kerangka bandara khusus, Private Industri UC, yang memang diakui regulasi. Legalitas ini tidak otomatis menjamin kehadiran penuh semua otoritas on-site setiap saat. Narasi pemerintah pasca viral, Wamenhub menyebut personel Kemenhub dan Bea Cukai sudah ada, dan menyebut penempatan tambahan dilakukan, kemarin, mengindikasikan respons reaktif selepas sorotan publik. Ambiguitas waktu dan lingkup penempatan memperlihatkan gap antara izin administratif dan praktik pengawasan lapangan. Pertanyaan besarnya adalah mengapa baru viral lalu dimasukkan kepolisian dan lain-lain. Regulasi tertinggal dari ekspansi industri, hilirisasi nikel di Morowali tumbuh sangat cepat, otoritas sering menyusul setelah operasi berjalan. Izin bandara diberikan, tetapi ekosistem pengawasan multipihak, Kemenhub, Bea Cukai, Keimigrasian, Kepolisian, tidak serempak mapan. Hasilnya, lubang koordinasi tampak jelas saat publik menyorot iakan coy atau mungkin bagaimana menurut kalian sob koordinasi antar lembaga rapuh, Bea Cukai berada di bawah Kemenkeu, Wamenhub berada di Kemenhub. Saat Menkeu menunggu klarifikasi DJBC soal kebutuhan kehadiran petugas di lokasi, Wamenhub mengklaim, sudah terdaftar dan diawasi. Perbedaan nada ini menandakan ketidaksinkronan operasional dan komunikasi lintas instansi damage kontrol dan manajemen persepsi. Pernyataan, terdaftar, tak mungkin tidak terdaftar, adalah framing defensif untuk menutup celah narasi, bandara ilegal. Penempatan cepat personel setelah viral berfungsi sebagai penenang opini, bukan bukti bahwa pengawasan memadai sejak awal. Politik kepentingan dan toleransi risiko, yaitu pada kawasan strategis industri, negara kadang memberi kelonggaran praktik demi efisiensi logistik. Ketika kelonggaran itu beririsan dengan fungsi kontrol, keimigrasian kepabeanan, risiko reputasi baru dianggap mendesak. Saat ada tekanan publik, barulah aparat dimunculkan. Di permukaan adanya kontradiksi antar pejabat, yaitu gejala krisis tata kelola. Selain itu juga benturan narasi, yaitu Menkeu bicara soal perlunya klarifikasi dan potensi kebutuhan petugas Bea Cukai, Wamenhub menegaskan legalitas dan adanya pengawasan. Ini bukan sekadar beda informasi, tetapi cermin lemahnya basis data bersama, SOP lintas instansi, dan pelaporan status real-time. Efek kepercayaan publik. Publik membaca ini sebagai negara reaktif, bukan proaktif. Izin ada, tetapi pengawasan menampakkan diri ketika kontroversi meledak. Pola ini memperkuat persepsi impunitas industri besar dan menjadikan viral sebagai pemicu utama tindakan resmi. Inti masalah yang disorot kasus Morowali yaitu izin administratif versus kontrol substantif. Legalitas tanpa kehadiran dan integrasi otoritas adalah legal minimalis cukup di atas kertas, kurang di lapangan. Berikutnya adalah asimetri kapasitas, industri bergerak cepat, kapasitas pengawasan negara, terutama di lokasi terpencil, tertinggal dan bergantung pada momentum politik media. Lantas akuntabilitas dan transparansi, tidak adanya penjelasan rinci soal sejak kapan, berapa personel, fungsi yang dijalankan, dan indikator kepatuhan membuat publik menilai pengamanan baru dipajang. Setelah ramai, pertanyaannya adalah apa yang seharusnya terjadi ke depan? Sinkronisasi lintas instansi berbasis SOP publik, peta tugas yang jelas, Kemenhub, Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, dengan publikasi jadwal kehadiran, wewenang, dan alur pemeriksaan untuk bandara khusus. Terus audit operasional independen, pemeriksaan waktu nyata atas proses kedatangan keberangkatan orang dan barang, termasuk log data dan akses otoritas dan pelaporan berkala yang dapat diakses publik, dashboard. Kepatuhan untuk bandara khusus agar legalitas selalu disertai metrik pengawasan. Yang terpenting adalah sanksi dan perbaikan sistemik. Jika ditemukan kelalaian, sanksi proporsional. Yang lebih penting, memperkuat kapasitas pengawasan di kawasan industri strategis. Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait isu viral soal bandara OCH Bandara. Kita ketemu kembali di video berikutnya yang lebih seru, lebih menarik, dan tentu yang lebih buat kita mumet, bahkan mual-mual. Salam sehat untuk kita semua, dadah.